hari ini akan ngobrolin tentang jersey. Jersey. Jadi beberapa waktu lalu kalau kita ngikutin perkembangan kan sempat rame tentang jersey timnas di media sosial, terutama di Twitter itu diskusinya kan panjang kali lebar sampai muncul berbagai tweet dan sebagainya. Nah, sekarang kita kedatangan tamu istimewa, Mas Fajar Ramadan. Mas Fajar Ramadan, akunnya Mas Fajar Rusalem Iya, di IG maupun di Twitter bisa di stalking. Beliau desainer jersey timnas waktu Mills, Mas ya. betul Mas Fajar dari Iya. 2020 sampai 2024 kemarin. Wih, luar biasa. Dan terakhir saya lihat di medsosnya itu membuat jersey khusus untuk Masjid Jogokarian. Ya, Dan keren banget itu loh, jersey masjid tapi nggak ada gambarnya masjid, kecil banget. Filosofinya luar biasa banget gitu. Nah, eh, selanjutnya tentang pembicara Fajar Ramadan. Selanjutnya mari teman-teman kita awal mewakili LPO PP Muhammadiyah, terutama wakili Pak Ketua Pak Gatot Sugiharto. Kebetulan Pak Gatot sedang di Forsma, Forum Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Pontianak. Jadi titip pesan kepada kita semua untuk berdiskusi. Terima kasih pada Mas Fajar yang sudah bersedia rawuh di ngaji olahraga. Jadi teman-teman, ini event rutin 2 mingguan yang diadakan oleh LPO. Minggu yang lalu kita ngangkat tentang cedera olahraga dengan hmm. dokter olahraga dari yang menangani timnas dan pernah di Ajax Amsterdam juga. Begitu Oh, teman-teman, keren. jadi keren. Minggu kemarin pesertanya tembus 100, Mas. Kita makanya nyiapin Masya Allah. waktu itu Zoom kita cuman 100, kita dibantu teman-teman di LPO, Mas Fala, Mas Ayer, kita pakai Zoom 500. Jadi monggo silahkan kalau teman-temannya digerakkan. Tadi ada beberapa teman-teman dari kampus, Prodi DKV, terutama dari UM Surabaya, UM Purwokerto yang sepertinya mau mengikuti acara ini. Siapa tahu nanti eh, kampus seperti UAD, UMY, UMS maupun yang lain pesan jersey kepada Mas Fajar Ramadan, kan pasti keren. Dijamin pasti keren jersinya karena yang buat desainnya jersey timnas. Atau Muhammadiyah buat jersey jersey Tadi sih, Muhammadiyah untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Indonesia tuh pasti keren banget. Begitu Mas Fajar, monggo silahkan waktu untuk Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi suara saya jelas sih, Mas. Jelas, jelas sekali Mas. Jelas. Ini saya cerita aja nih, atau gimana nih? Boleh cerita, boleh sambil share screen atau nyontain jersey-jersinya boleh banget. Fleksibel Oh, aja Mas. oh begitu. Ini aja ya, saya cerita aja ya. Kalau Gambar kalau gampang. sekarang tuh, kalau sekarang tuh ya, gini aja Mas Fajar. Jersey itu sekarang udah beyond ya. Jadi saya cerita aja tentang kerjasama saya dengan Jogo Karyan deh, gitu ya. Oke, oke, boleh Mas. Nah, jadi itu ya sama seperti Mas Fajar juga penggiatnya, kita sering sharing di IG maupun di X ya Mas. Nah, berangkat dari situ akhirnya ada ini ngajak kenalan dan dia langsung menyatakan kalau Mas Fajar, saya dari pengurusnya Jogo Karyan gitu. Terus dia menanyakan posibilitas apakah bisa Mas kerjasama untuk membuat jersey gitu. Justru pertamanya saya yang takjub duluan nih. Ini beneran yakin si masjid yang sangat famous ini mau bikin jersey? Ya, ternyata beneran Mas Fajar itu. Sampai pada akhirnya kita kenalan, terus ngobrol, terus brainstorming bareng apa nih yang mau diangkat. Karena kan jersey untuk masjid nih kayaknya kontradiktif ya kan. Satu untuk olahraga, sedangkan masjid tempat untuk beribadah, apakah bisa jalan bareng gitu. Ternyata setelah ngobrol, brainstorming idenya bareng, ternyata ada sisi ketemunya gitu. Dari pihak Jogo Karyanya menyampaikan ide-ide yang ternyata cukup menarik, kayak seragam lurik dari pasukan Brigade Jogo Karyo gitu-gitu, dan ide-ide lainnya, sampai akhirnya jadi seperti yang kemarin dirilis tuh. Alhamdulillah
dari yang tadinya kita skeptis tentang sebuah movement baru ini ya, ibaratnya gitu, ternyata malah dapet atensi yang luar biasa positif gitu. Dan media-media bantu ikut resharing kontennya Masjid Jogokarian tentang jersey tersebut. Dan terus kita juga dibantu sama apa ya, karena mungkin niatnya ini baik gitu ya. Jadi prosesnya tuh kayak smooth banget gitu lah. Saya kasih tahu ke Jogokariannya karena posisi mereka di Jogja nih. Jogja kan banyak banget aparel yang pokoknya banyak banget brand aparel di Jogja tuh. Sampai akhirnya saya saja salah satu itu, akhirnya kita kerja sama-sama Anthem. Terus pihak Jogokariannya juga setuju karena sama-sama di Jogja jadinya bisa sharing apa, bisa ketemu langsung gitu, meeting langsung. Jadi mereka juga enak. Kalau saya malah mantau dari Bogor aja karena belum berkesempatan hadir langsung ke Jogokariannya gitu. Dan alhamdulillah eh, akhirnya jersinya jadi, kita bikin ready stock waktu itu 50 dan 50-50-nya habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Akhirnya Wih, ngobrol lagi sama masjid itu, kayaknya antusiasmenya atau animonya masih tinggi banget. Kita buka PO lagi kemarin dan alhamdulillah tembus sampai 200 pemesan lebih lah Mas Fajar itu, Masya Allah. Di luar lah, di luar ekspektasi, baik dari hasil desainnya sampai ternyata segitu banyak yang mau beli si jersey Jogokarian tersebut. Nah, dan insya Allah karena jersey tersebut juga nih kayaknya bulan Maret awal awal puasa saya kayaknya mampir ke sana nih Mas 2 hari nih. Itu. Monggo kalau ada oke. pertanyaan boleh. Nah, Yuk kita mengalir aja Mas. Kalau tadi kan tentang jersey Jogokarian. Nah sekarang tentang bagaimana Mas Fajar Ramadan ini bisa jadi desainer jersey timnas dan bagaimana proses kreatif membuat jersey timnas itu. Karena itu kan sesuatu yang pasti selalu ditunggu-tunggu. ya walaupun ini mungkin udah saya sering cerita soalnya tiap ditanya di apa diajak kayak gini pasti pertanyaannya itu tuh. Jadi karena dulu memang cita-cita saya merancang desain jersey timnas gitu ya. Jadi begitu lulus kuliah, saya tulis gede-gede Mas Fajar di CV saya tuh. Suatu hari saya akan mendesain jersey timnas Indonesia gitu. Mungkin ada HR-HR yang membaca gitu dan HR-nya mungkin kenal sama Mills. Waktu itu kan saya juga nggak tahu Mills ya. Sampai akhirnya eh, ada tawaran datang tuh dari Mills. Saat itu posisinya saya masih kerja di brand satunya tuh, brand League. Nah, di situ juga kesempatan pertama saya bisa ngedesain tim profesional yaitu Persija Jakarta. Nah, ketika tawaran itu datang tuh tahun 2020 sebelum COVID, eh, Mills langsung to the point kayak gini. Mas Fajar, intinya Mas Fajar, kita tahu cita-cita Mas Fajar apa dan kayaknya kita sejalan deh. Ini kayaknya emang waktunya Mas Fajar ngedesain jersey timnas Indonesia gitu. Tapi waktu itu saya nggak berani Mas. Saya masih terlalu takut karena waktu itu gosipnya timnas setelah dengan Nike mereka bakal kerjasamanya sama Warix gitu yang sudah muncul di media-media pada saat itu. Tapi ternyata Mills akhirnya di-announce beneran sama federasi dan akhirnya saat itu juga saya langsung bilang ke brand League kantor saya lama, Mas, ibaratnya ke bos saya gitu ya Mas, ini kayaknya gue harus resign karena ada something yang something bigger lah yang akan gue kerjain gitu. Dan karena League juga tahu cita-cita saya bikin timnas itu, mereka juga nggak bisa nahan, malah mereka support. Ya udah Jar, kalau itu emang cita-cita lo kayaknya emang udah jodoh. Akhirnya dari situlah mulai berkarir merancang jersey timnas start dari 2020 itu Mas Fajar kayak gitu. Tapi sebelum itu ya kita merintis-merintis dulu dari zaman kuliah ngedesain jersey SMK, jersey-jersey tim futsal di ITS dan lain-lain lah kayak gitu. Sampai akhirnya dapat kesempatan ngerancang desain jersey profesional. Kalau apa Mas risetnya untuk buat jersey timnas itu berapa lama sih Mas? Dan bagaimana Mas Fajar Ramadan melakukan riset sampai keluar desain seperti itu? Karena yang setelah itu kan kemudian jadi heboh, tapi ketika jenengan yang buat kan, wah langsung dapat appreciate. Apa ya? Karena mungkin setiap nggak inilah Mas. Mungkin kalau menurut saya
eh, cerita di balik jersey tersebut tuh nggak perlu terlalu ngada-ngada gitu lah. Kita cari kejujuran aja yang paling dekat sama kita gitu. Nah, itu yang saya mulai terapkan juga ketika ngerancang jersey timnas yang pertama. Kebetulan saya dapat amanahnya itu yang away karena yang home waktu itu 2020 udah jadi. Jadi yang away itu saya ambil temanya garis khatulistiwa. Udah jelas garisnya terpampang di dada jersey away-nya dengan jelas di atas garis hijau dan garis putihnya itu udah langsung saya tunjukin ke CEO-nya. Ini Pak, ini idenya garis khatulistiwa bla 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 gitu dan menurut mereka make sense akhirnya jadi. Idealnya tuh the proses riset sih sebenarnya yang nggak makan waktu lama sih Mas Fajar. Tapi nanti tantangannya adalah ketika kita punya ide tersebut, menuangkannya dalam bentuk visual untuk dipresentasikan ke stakeholder di situ sih tantangan yang lebih itunya lebih ada gitu. Kita harus meyakinkan mereka dengan cerita yang bakal kita angkat gitu. Oke, ini sudah ada pertanyaan Mas. Kita mengalir ya. Nanti teman-teman yang mau nanya langsung boleh juga bisa tulis di chat kalau mau tanya langsung dari Mas Riro. Izin Mas, saya Riro mau bertanya tips ketika kita stuck ide desain jersey. Bagaimana kreatifnya? Terima kasih. Tanda gini. Terima kasih Mas Riro. Terima kasih Mas Riro. Saya juga jawab karena pada dasarnya saya memang suka jersey, ya alhamdulillah sih. Ya stuck mah ada. Cuma ketika stuck itu datang ya paling saya coba lihat-lihat lagi, lihat-lihat arsip lagi atau googling lagi jersey-jersey yang lawas atau gimana gitu. Atau kalau udah stuck paling saya coba ini Mas, nonton-nonton serial-serial lucu yang di YouTube-YouTube aja gitu yang dari teman-teman komika bikin gitu-gitu. Karena saya Oke. juga suka stand up comedy kan, jadi karena banyak banget tuh pasti materi Oh di iya YouTube ya. paling buat refreshing saya. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Gading Ardian. Izin Mas Fajar, ada tip nggak untuk implementasikan branding dari sebuah tim menjadi pattern? Wah, bisa itu. Mungkin bisa diambil dari ini, Mas, dari bentuk crest-nya bisa. Hmm. eh yang paling contoh yang bisa saya ingat sekarang nih yang paling fresh ada di jersey Juventus yang third, Mas Fajar itu. eh, Logo J-nya Juventus itu dijadikan pattern di sekujur tubuhnya si jersey third. Kalau teman-teman mau googling sekarang deh. Itu Juventus third 2024 itu motifnya diambil dari logo Juventus J yang direpetisi. Tuh. Tuh Oke. kadang-kadang detail-detail kecil kayak gitu juga menarik tuh. Oke, nanti silakan teman-teman searching Juventus. Saya yang contoh dikasih Juventus bukan Inter Milan. Wah, Eh, ini ada usulan nih dari Mas Agung. mm-mm. Izin Mas tanggapannya terkait jersey fantasi unofficial yang dikomersialkan. Nih Mas Agung juga kolektor kolektor senior nih Mas Fajar. Wah, terima kasih Mas Agung. Kalau itu saya sih kalau saya selama disebut desainnya tidak mencontek gitu terus apa sih namanya atribut pendukungnya juga nggak ambil plek-plekan gitu saya masih oke sih Mas Agung karena saya sendiri saya pernah bikin jersey fantasi timnas ketika dulu timnas nggak dapet jersey baru dari Nike itu selama 4 tahun kalau nggak salah karena ada problemnya waktu itu federasi. Nah saat itu saya kerja sama Riors yang waktu itu masih Superior tuh brand dari Tangerang yang kita juga tahu. Nah saat itu saya juga bikin fantasi timnas dengan kreasi saya sendiri sih. Ini itu tanggapan saya untuk Mas Agung. Terima kasih banget udah ikutan nih. Mungkin nanti kita ngadakan pameran jersey di Oh iya Mas, kalau ya, mau ini kebetulan sih juga lagi pameran jersey online di website saya di fajarusalem.com kalau teman-teman ada yang mau mampir. Itu pameran 10 tahun saya berkarya sebagai profesional apparel designer. Oke, websitenya apa Mas? Fajar. Fajarusalem.com itu kumpulan desain jersey saya dari 2017 waktu sama Persija sampai yang paling baru kemarin Tranmere Rovers 140 tahun tuh. Bentar, Mas, kok belum ketemu ya? Sebentar saya cari dulu Mas. Fajar Fajarusalem.com. Rusa.
Oke. Coba saya screen ya biar teman-teman bisa. No. Ya, tapi kalau makin ke bawah narasinya belum saya isi, tapi kalau image-nya udah full sampai bawah itu. Jadi belum resmi saya buka Mas Fajar. Nanti ketika itu udah ready, saya tuh udah ada teman yang bantu. Ceritanya bakal ada sistem sign in-nya lah ibaratnya. Itu Mas Fajar yang paling atas, diklik aja Mas Fajar. Yang paling atas tuh, 10 tahun berkarya. Oh, sebentar Mas, Itu sebentar. langsung diklik aja. Nah, Oh, ini. nah, Wah, nah ini kan ini tuh belum belum final. Jadi teman-teman masih bisa lihat-lihat dulu. Nanti ketika sudah final akan ada sistem kayak pameran beneran gitu Mas, isi buku tamu, terus baru bisa login. Ketika sampai selesai nanti di akhirnya ada cenderamata berupa font eksklusif dari saya yang bisa dipakai buat personal use gitu lah. Jadi tidak bisa dikomersilkan kalau fontnya gitu. oke oke. Nah ini saya baru isi narasinya belum full, tapi kalau Mas Fajar mau scroll scroll, insya Allah udah lumayan banyak lah. Oke, saya scroll-scroll Mas ya dulu ya, biar teman-teman bisa. Ini apa Mas ini Mas? Oh, Ini yang biru Persikap ya? Persikat Depok ini, Oke. Persija. Persija Muda. Oh, Persija Muda. Terus ini PSKC Cimahi. Nah, ini ada Persela Lamongan setelah dengan Persija Jakarta. Liga 1 kedua saya adalah garap Persela Lamongan ini. Wah, ini ada penggemar Persela ini Mas Adi Sasminto dari Unisa. Tuh Mas, ada yang itu juga Mas Fajar tuh, Mas Niko. Izin Pak, boleh Oh, LPO Muhammadiyah bikin jersey dengan desain dari Mas Fajar. Persela. Kebetulan Menarik untuk menunggu sentuhan Ormas Sang Surya menjadi jersey. itu. Ini Mills Mas ya. Yang Nah, mana? kalau ini apa sih Mas? Ini Yang sorry mana? ini. Tranmere Ini Rovers ini. Tranmere Rovers itu Mills, bareng sama Mills. Oh, klub-klub dari mana sih Mas? Tranmere Rovers itu klub dari Inggris Mas Fajar, tapi divisinya divisi bawah, divisi 2 dia. Oh iya ya, pernah baca saya di Mm-mm. medsosnya jenengan. Heeh. Ini ada yang bertanya lagi, Oke, apa saya apa stop tadi? screen dulu ya. Hmm. Oh iya, siap-siap monggo silakan langsung. Udah banyak pertanyaannya. Jam 20.18. Nah, tadi ada yang Oke. mana nih? Selamat malam Mas Fajar dari Mas Ignatius Aryono. Saya ingin bertanya apakah ada aparel designer luar? Ada Mas, aparel designer luar mungkin Mas kalau mau tahu ada namanya Jason Lee. Dia former desainernya Adidas sama Hummel. Terus kemudian ada Dremberg. Dremberg tuh dari Nike, dia baru baru pensiun dia. Udah kakek-kakek sekarang, dia baru pensiun. Terus ada sekarang yang masih seumuran sama saya, desainer Nike, ada kalau mau coba namanya Angelo Trova. Itu juga keren-keren desainnya. Dia yang ngedesain jersey Inter sama Liverpool musim ini itu. Angelo Trova namanya. Pikir hari ini kan setelah hari Yoman kan kudune jersey. Kemudian next di Wah, Badal masih ada yang belum mute. kami ngobrol. Monggo silakan, boleh tanya langsung loh. Tanya langsung tidak harus ditertulis. Boleh, monggo, Biar kita monggo Mas. seru-seruan. Boleh nanya Mas Jun? Boleh, boleh silakan Mas Adi. Ya, saya hafal suaramu Mas Adi. Partisipannya udah jadi 60 Mas Fajar. Ah, Oke, Mas Fajar. Saya tidak menyangka loh, ternyata selama ini tuh saya koleksi jersey karya-karyanya Mas Fajar nih. Wah, apa aja tuh Mas? Dari Timnas, Heeh. Persija, sama Persela. Nih banyak Persela saya. Itu Kebetulan Persela saya dari saya masih asli Lamongan. kameramu masih mati Mas Adi. Dinyalain dong. Ini lagi agak error Mas Jun. Oh, siap, Kamera. siap, sorry, sorry. Persela Jogja saya Barat satu error. satu musim doang Mas, saya Persela tuh 2019 apa 2020 itu saya lupa. Ini Mas Fajar, kan selama apa Mm-mm, berkarya ini ya, mm-mm, dari membuat jersey Persija, mm-mm, Persela, bahkan Timnas. Nah, mm-mm. kalau menurut Mas Fajar sendiri, Ya, karya yang menurut Mas Fajar masterpiece-nya Mas Fajar tuh yang apa, Mas? Kalau boleh tahu. masterpiece. Ini ada si botak ikutan. Masterpiece-nya adalah Timnas Home 2022 Mas, karena itu ibaratnya grand prize-nya lah.
dari selama ini perjalanan saya ngedesain jersey itu akhirnya beneran bisa bikin jersey utama timnas itu udah surreal sih perasaannya. Tuh, timnas 2022 home itu udah paling best of the Oke. best lah. Keren emang Mas, setuju, setuju. Saya juga setuju sih. Gitu, oke. Tapi yang Terima paling kasih seru Mas lagi Fajar. Salam kenal dari saya sama-sama juga. sama-sama Mas Adi ini Lamongan asli apa gimana nih Lamongan ya Ya, Mas? Lamongan asli saya Mas. Wih, Muridnya Mas Jun Lumayan. juga itu. Yuk, ada ini dari Mas Malik nih. Izin bertanya, Mas. apakah mungkin apakah mungkin kita sebagai desainer untuk bisa bikin jersey klub besar tanpa harus masuk ke brand aparel? Mungkin kalau kalau tanpa masuk ke brand besar jatuhnya jadi collaboration sih Mas. Kayak sekarang yang lagi sering kayak AC Milan yang paling baru rilis kemarin sama Off-White gitu tuh. Karena chance untuk bisa ngedesain di aparel besar paling 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 possible sebenarnya ya bekerja in-house untuk mereka sih kayak gitu. Kayak saya bisa ngedesain jersey timnas karena diajak sama Mills, makanya saya jadi in-house di Mills kayak gitu sih pas Mas paling saya bisa jawabnya. Oke, Kendal hadir. Wah, Muhammad Sindelik. Oh iya, saya lihat di Jakarta itu ada Muhammadiyah Sandelik. Oh keren Oh, juga ya kali. Muhammadiyah Sandeli. Iya, kapan-kapan kita join di mana itu? Teman-teman Jakarta ya, saya lihat tuh di medsos di Senayan. Gelar tikar dulu dari kaosmu. Masih naik terus. Monggo silahkan teman-teman kalau ada yang mau. Oh ini, sorry, sorry. Ada dari Mas Riro tadi. Ide patternnya referensinya dari mana, Mas? Dan software apa yang biasa dipakai? Oh ini ya. Kalau ide pattern tuh bisa datang dari mana aja Mas? Bener deh bisa dari kayak saya ngedesain jersey Tranmere tuh saya bikin dari kapal yang ada di logo mereka pernah. Terus ngambil dari bentuk huruf TRFC yang jadi inisial mereka pernah gitu. Kalau pakai software, saya biasanya mulainya pakai Procreate dulu buat gambar yang rough sketch-nya gitu. Terus kemudian proses desainnya dilanjutkan sampai finish di Adobe Illustrator kayak gitu Mas Rirots. Gitu. Monggo Ini silahkan, ada. Mas Akasia. Sila, Mas. Masih mute, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Fajar wabarakatuh. Dan Mas Sulem ya, Fajar. Pak Mas Fajar Fajar dan Mas Junaidi Fajar. ya, Fajar double ya. Alhamdulillah saya punya toko di rumah ya. Saya juga tokonya apa? Toko namanya Acacia Store ya. Terus saya coba buat aparel Mas. Ini alhamdulillah saya juga buat jersey ini aparel ini. Ini logo saya. Ini ya. Karena saya kan ada beberapa tim, akhirnya tim itu saya sponsori dari aparel gitu. Terus untuk desain masih minta tolong orang lain Mas Fajar ya. Mungkin karena Nggak apa-apa. kita Nggak apa-apa, Mas. sama-sama dari Muhammadiyah ya. Saya minta tolong diajar secara khusus gitu Mas. Aman, Iya. Mas. Itu di mana Mas tokonya, Mas? Ini toko di Kaliwungu Selatan di Kendal Mas. Kendal. Dulu tuh saya tahu Kaliwungu karena dulu suka baca komik-komik di koran tuh kan komikusnya banyak Oh yang ya, dari teman-teman komik Kaliwungu iya, sekarang masih ya. famous tuh Namanya daerahnya karena banyak. komunitas komik gitu ya. Alhamdulillah beberapa jersey pakai aparel saya ini Mas. Itu Walaupun berarti nama aparelnya Akacia juga, ini Akacia printing Aparel. gitu. Acacia Apparel gitu ya. Doi. Kalau pokoknya kan Acacia Store gitu. Tapi Iya. tak plesetin jadi Acacia. Ya harapannya bisa setara nantilah sama Mills, Amin. Spek, Amin. Rios gitu ya. Amin. Mohon Saya bimbingannya aja Mas respect sama Fajar. teman-teman yang ya, saya respect sama teman-teman yang berani bikin brand, Mas. Soalnya
Teman-teman juga Ah, banyak yang bilang ke saya, Mas Fajar nggak bikin brand aparel sendiri. Saya masih masih maju mundur itu belum berani kalau saya. eh. Terus mohon maaf Mas Fajar kalau saya untuk timnas itu biasanya masih pakai grade ori gitu. Hmm, Karena belum pindah punya origin, dana lebih untuk beli yang ori gitu. pindah Kalau sekarang original yang Mas. ori itu kan 1 juta lebih ya Mas. Yang Tapi kan Fire kalau Issue ada lengan panjang 1,5 ini yang terbaru. ya, tapi kan yang original ada juga dibikinin sampai supporter version. Kita belinya yang Oh, sesuai sama budget aja siap, gitu. siap Mas. Ya, sekalian paling pesan saya buat teman-teman kan jersey itu sebenarnya kan barang tersier gitu ya. Nggak ada Ah, kewajiban dan keharusan untuk beli atau punya gitu. Jadi ketika kita purchase jersey ya sesuaiin aja sama 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 budget yang ada kayak gitu sih. iya. Mas kan ini kan sama desainernya langsung gitu kan. Kalau jersey GO semua kan membunuh pasaran Iya, dari jangan lah. aparel Expo Pastilah sendiri. kita support dengan apparel yang sudah bikinin officialnya kayak gitu. Siap Mas. Next beli langsung dari aparelnya. Iya, sekarang kan Erspo baru rilis Mas tuh, besok langsung gas tuh. Ah, ah. Supporter versionnya udah semakin terjangkau kalau timnas. Oh ya. Kalau terakhir itu 200 kayak yang paling murah ya, yang lama. Nah, iya, ya kayaknya segituan betul. Lama 200 terus yang atasnya itu 500. Yang PI-nya 1 juta lebih ya. Yang PI sekarang 1,3, kalau lengan Nah, panjang 1,5. iya. Oke. Ini wah dari Mas Malik gas aja Mas bikin aparel. Wah, siap. Kita Gas. siap borong. Nah, ini menarik nih Mas dari Mas Riro nih. Mas Fajar, saya kan sering lihat Mas Fajar sering kolaps dengan aparel lokal. Bagaimana proses Ah, kerjasamanya? Terima kasih kembali. kayak yang itu paling saya bisa bukan paling ya. Kalau kayak kemarin sama Jogo Karyan tuh contohnya pasti saya kenalan dulu Mas. Pertama kayak gitu. Terus eh, Hmm. karena ini kan kerjanya profesional, saya pasti tanya dulu apakah ini nanti masjid. Kalau kemarin kan saya tanya apakah ini nanti dikomersilkan atau mungkin sekedar untuk merchandise masjid internal kayak gitu itu kan saya tanya juga. Nah, ketika itu memang ingin dikomersilkan, setelah itu stepnya paling saya kasih red card saya ke mereka gitu. Tapi red card tersebut tuh nggak ibaratnya nggak saklek lah untuk project-project yang menurut saya menarik dan itu beyond angka di situ tuh nggak harus gitu jadi bisa negotiable. Nah ketika itu Masjid Jogokaryan juga oke, akhirnya lanjut brainstorming ideation bareng sampai akhirnya setelah itu keluar deh desainnya gitu Mas. Prosesnya sebenarnya nggak jelimet kok kayak gitu. Paling paling ya disampaikan aja apa niatnya gitu gitu biar saya juga nggak salah nangkep gitu kan. Kadang-kadang ada yang bilangnya A gitu ternyata untuknya B, kayak bilangnya Mas ini buat tim doang ternyata dijual kayak gitu ada gitu. Oke, oke. Wah, penasaran sama rate card-nya. Nanti bisa japri dengan Mas Fajar. Bisa bisa Siap. by email, bisa by WA, bisa ayo. Nah, mendukung aparel lokal untuk berkembang. Karena Mm. pasti Siap. akan viral duluan di media sosial. Dan ini Mas saya berjuang untuk teman-teman apparel designer lainnya kan banyak sekarang ya, sekarang tuh banyak banget. Nah saya berjuang tuh biar teman-teman yang bekerja sebagai apparel designer tuh hidupnya ibaratnya bisa lebih inilah comfortable gitu dari kerjaan sebagai apparel designer ini. Jadi saya usahakan harganya tuh bagus lah untuk si brand yang kerja sama juga oke, tapi si desainer juga merasa dihargai gitu. Hmm. Gitu Mas Fajar. Itu yang sekarang lagi diperjuangkan tuh next levelnya sebenarnya di situ tuh. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Dari Mas Gading, untuk red card itu cara nentunya gimana sih, Mas? Oh itu sebenarnya Oh, tricky sih. Itu harus banyak pertimbangannya dari mungkin portofolio, dari jam terbang, dari ya berbagai macam faktor sih Mas Gading kalau itu. oke. Yuk, teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan mumpung ketemu sama Mas Fajar Ramadan. Yes. Ramadan ini ke Jogja kapan, Mas? Tanggal 89 Mas Fajar. Aku dapat Oh, undangan dari Jogo Karyanya sekalian ada acara mereka sama
Tirta sama Mukti. Jadi Oke, mereka oke. bikin acara sama Tirta sama Mukti, jadi ditawarin Mas Fajar mau sekalian datang nggak gitu ya. Itu antara tanggal 8, 9, 10 lah. Oke, nanti kita agendakan. Ikut dong kata Dimas. Mas Dimas bawa skor nih. Boleh lah Itu nanti kita. itu Mas Dimas itu ya, Mas Dimas bawa skor bukan sih itu? Iya. Mas Dim silakan kalau ada Itu pertanyaan. aku juga udah lama ketemu Mas Dimas. Banyak Ah, Mas teman-teman di Jogja yang ngajak ketemu tuh, makanya aku punya ide sama Mas Dimas kemarin juga udah ngasih tahu sama teman-teman owner brand apparel gitu di Jogja kalau bisa bikin workshop aja gitu. Jadi biar sekalian datang, sekalian ketemu banyak orang kayak yang pernah saya bikin sama rubrik grafis, tapi kemarin kan masih online. hmm. Terus saya coba di Depok itu kemarin kecil-kecilan ya alhamdulillah lancar lah, isinya 15-an orang gitu. Nanti gampang lah. Tempat kami sediakan di PP Muhammadiyah, Jalan Ahmad Dahlan. Strategis. Nanti langsung cari bukber bareng-bareng di Kauman. Heeh. Oh Nanti iya di bener. kapan aja bisa kita bookingan Mas tempat. Wah, Insya Allah Mas. Oke, ini wah pertanyaan jadi tambah banyak nih Mas. Heeh. Eh dari Mas Ignatius Aryono, sering ketemu ini juga. Pernah nggak Mas mengalami desain jersey yang dibuat sengaja, ternyata agak sengaja mirip sama jersey yang di luar gitu? Itu saya ada taruh satu di website saya adalah ketika ngedesain jersey PSG Pati mirip sama Willem. Oh, Itu katanya nyontek-nyontek tapi ternyata kan storytellingnya memang ada sendiri masing-masingnya. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa lah gitu. Lagi pula memang storytellingnya beda. Kalau memang disamakan kayak gitu kan kita juga terpaut jarak jauh kan antara Indonesia Pati sama Willem di Belanda gitu. Justru malah saya ambilnya ya ternyata unik aja gitu. Walaupun kita beda jauh ternyata desain jersey-nya bisa identik gitu dengan tidak disengaja gitu Mas. oke. Dari Mas Slamet Riyadi, jersey baru sudah ada. Apakah jersey lama ditarik dari peredaran? Yang ini paling konteksnya kita ambil ke timnas aja gitu contohnya ya. Karena ya Mills juga udah nggak kerja sama dengan federasi gitu, kita udah nggak jualan lagi karena ya udah kita kita support brand yang sekarang kerja sama dengan timnas gitu aja. Jadi paling kalau Oke. mau cari Mills Nah, yang kemarin dengan timnas paling carinya dari teman-teman kolektor atau dari teman-teman seller jersey gitu. oke, oke. Dari Mas Chandra, izin bertanya terkait warna desain. Kalau untuk warna hitam biasanya Mas Fajar pakai kode CMYK atau gimana Mas? Hmm. Karena saya beberapa kali bikin jersey, hasil warna hitamnya agak semu ke hijau dan coklat. Terima kasih. Ya, kalau untuk jersey cetak kan itu saya selalu pakai CMYK, bener. Hmm. Mungkin kalau hasilnya arah warnanya tidak sesuai, bisa mungkin faktor ininya juga Mas Chandra, apa tinta printernya atau juga serapan kainnya kayak gitu. Cuma kalau untuk kodenya udah bener tuh, kalau nggak CMYK pakai kode ini Pantone Black aja kalau warna hitam. Oke, Waduh. next. Makassar siap membantu masuk. Wah, Makassar siap Ewaku Mas. Siap, membantu. siap. Tanggapannya Mas buat penjiplakan jersey, desain dan langkah yang ditempuh dari kasus yang kemarin-kemarin itu gimana ya Mas? Itu sih kita udah selalu itu ya, kalau yang kayak gitu tuh kita udah coba usut juga, tapi ternyata ya bakal ada terus ada lagi, ada terus ada lagi. Susah juga, industrinya ada Mas Fajar, yang bikin ada, yang beli ada. Oke, Tapi kita sebagai yang penggiat di original selalu itu sih, selalu mengusahakan agar supaya nah itu campaign kita orang-orang tuh udah mulai stop lah beli KW kayak gitu. oh ya Karena di sekarang sini ada ya gimana Mas? Lanjut ya lanjut Mas. karena sekarang harga jersey original udah makin terjangkau lah Mas Fajar gitu. Udah jadi stereotip kalau jersey original pasti mahal itu udah nggak terbukti kalau sekarang sih. Ini dari Mas Chandra lagi. Eh, nah, eh, apa nih? Pantone bag-nya, Pantone bag kodenya berapa ya? Kalau Pantone Pantone Black aja udah black aja. Kalau saya buat yang warna hitam. Ini lagi dari Mas Riro nih. Eh, apakah Mas Fajar khusus desain pattern jersey atau beserta polanya? Kalau pola ada namanya pattern maker Mas, itu biasanya di factory yang kerjain gitu. Kalau saya
pure design aja. Kayak saya tadi ini kebetulan saya baru pulang dari Bandung tadi, saya ke factory-nya Mills. Nah, saya Hmm. biasanya visit factory gitu, saya ketemu sama pattern maker-nya, mereka yang lebih paham soalnya untuk pola-pola kayak gitu. Itu berarti kalau kalau desainer bisa sampai pattern maker itu berarti jago banget itu. Oke. Ini dari Mas Irwan. Mas Irwan ini UMY. prodi saya ini. Nah, dulu agensi terus kemudian jadi lecturer. Wih, Eh keren. Copywriter dulu. Mas Fajar, tren desain jersey lagi hits gimana sih Mas? Sekarang tesnya masih ke arah yang apa ya? Apa ya istilahnya tuh? Red future apa sih? Jadi dengan bahan yang update tapi looks-nya tuh looks-looks yang vintage gitu Mas Fajar, kalau kalau dari pengamatan saya ya. Jadi mungkin untuk jersey home-nya dengan away-nya gitu yang sangat masa kini, tapi ketika udah ngomongin jersey third atau jersey fourth yang bukan jersey utamanya, sekarang udah lebih bias antara performance dengan lifestyle-nya gitu. Jadi dibikin agar bisa dipakai main bola dan bisa dipakai buat jalan-jalan lifestyle atau yang sekarang disebutnya trend blocker gitu Mas, gitu. Nah, ini ada yang bagus nih Mas dari Mas Arif Bandung. Pernah nggak Mas merasa agak kecewa ketika desain jersey tapi eksekusinya nggak memuaskan? Pasti pasti pernah. Kayak gitu mah udah lumrah lah kita lewati kalau yang kayak gitu-gitu. Sebaliknya, kita juga pernah dapat feel hasil jersey-nya tuh melebihi ekspektasi kita gitu juga pernah gitu. Kayak gitu. Jadi itu mah pasti akan terjadi sih harusnya selama dalam proses mendesain itu. Nggak melulu puas, nggak melulu kecewa juga, tapi insya Allah gitu. Tinggal kita balik lagi menyikapinya sih Mas kalau masalah itu tuh. Eh, Oh, eh, mantep nih. dari Akachi Store. Mas Akasia, bagaimana mengedukasi customer beralih Mas saat ekonomi kurang stabil, namun kecintaan di timnas tinggi. Ya kalau itu tadi makanya ada jersey dengan grade supporter version, memang arahnya untuk eh, kayak itu Mas. Tetap jersey original tapi dengan harga yang paling ekonomis. Itu aja sih sebenarnya. Dan kalau 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 nggak bisa pun nggak harus dipaksakan ngedukung jersey tim apa mendukung timnas dengan jersey itu nggak harus dipaksakan, bisa dengan t-shirt atau apa, yang penting kan originalnya gitu. Kita nggak beli jersey KW-nya gitu. Wah, ini dari Mas Afif nih. Mohon izin Mas, respon perkembangan jersey aparel lokal yang mengisi klub Liga 1. Wah, seru ini. Boleh dong review singkat jersey Persebaya yang third. Suwun sangat Mas. Jersey Persebaya yang Kayaknya tertuh pas yang lagi merah ya, kemarin Mas. yang merah ya atau yang mana ya? Kalau kemarin saya baru beli Persebaya itu yang kuning karena emang bagus banget. Dan sekarang Liga 1 Indonesia tuh akan udah mayoritas brand lokal semua malah kalau kalau saya nggak salah ya. Dan itu bagus sih untuk perkembangan industrinya Mas Fajar. Tuh dibantu sama Mas Agung, kuning yang Ford. Berarti yang Ford yang kuning ya. Berarti yang third yang mana ya? Yang merah. Apa yang mana? Yang kuning. Oh yang merah. Oh itu juga bagus sih itu. Merah. Yang merah ada strip hijaunya di dada itu yang kayak kalau kata orang kayak Oh, Maroko. oh kayak Maroko ya, ya betul betul. Heeh. Itu keren tuh. Tadi kebetulan ya saya tadi juga baru pegang itu jersinya, fabriknya bagus, detailnya bagus. Dan saya udah menyampaikan apa ya, rasa kagum saya tuh langsung ke desainernya si jersey tersebut sama ke timnya Persebaya Store juga saya udah bilang gitu. Yang keren. Wah, ini dari Mas Afif Yerusalem, sama-sama Is. Yerusalem. PSS Iya, Sleman Ale hijau. Review dong Mas. belum punya jersinya tapi setelah mereka ganti desain ke Scarlet rasanya better sih. Gitu Eh, aja. Kalau kalau dari saya lihat ya, setelah sebelumnya drama Sleman di awal musim yang ada Mills juga di sana, terus akhirnya ganti dengan brand yang sekarang, kayaknya better sih kalau secara looks, tapi nggak tahu kalau secara quality sih. Kalau dari semua klub Liga 1 maupun Liga 2 Mas, mana yang paling membuat interest gitu Mas?
Kita nggak ngomong bagus atau jelek ya, tapi interest gitu. Wow gitu. Kalau yang paling masih seger ya kemarin ketika tiba-tiba Persebaya ngerilis jersey kuning tuh seger banget tuh Mas Fajar tuh. Biasanya tuh kalau di liga selain karena saya nggak Rapnil, saya biasanya ngelihat look up-nya ke jersey yang dibikin sama Riors karena mereka season by season tuh jersey-nya nggak pernah gagal gitu. Oke. Ini, nah ini dari Mas Akasia. Jersey made in Indonesia kenapa jarang di pasaran Indonesia, Mas? Kebanyakan ori yang di pasaran Indonesia made in Vietnam dan Kamboja. Karena memang produksi Indonesia itu terkenal kelas A. Jadi dilemparnya ke pasar Eropa semua Mas Fajar. Kayak gitu. Jadi kita kita jadinya nggak kaget ketika kita belanja di Eropa tahu-tahu ternyata barang yang made in Indonesia karena ya kualitas produksi di sini udah terkenal makanya makanya kalau saya bisa bilang juga Mills tuh berdiri semangatnya berangkat dari situ. Ketika para owner tersebut tahu kalau pabrik tempat mereka biasa bikin itu kualitasnya diterima di Eropa, sayang kalau ternyata kita negara Indonesia cuma sebagai negara produsen. Akhirnya brand Mills ada dibikin karena kita juga mau ada brand asli Indonesia yang punya kualitas bagus yang bisa bikin jersey yang bisa bersaing di taraf global gitu, Mas. Oke, siap teman-teman. Kita masih punya waktu sampai jam 9. Masih ada 5, 18, 17 menit gitu. Monggo sila yang mau Eh, mengajukan pertanyaan langsung. ternyata jadi seru, Mas Fajar. Mas Afif ini apa? Penggiat futsal, Mas. Oh iya, Ah, keren nih sama-sama wasit juga. Yerusalem nih. Iya. Kebetulan kami LPU mau mengadakan pelatihan lisensi eh, pelatih untuk futsal setelah Mm-mm. ini. Nah, Ya, ini jadi penasaran Mas, Ortom Muhammadiyah organisasi otonom jersinya Sandilik. Oke, nanti bisa chat Mas Fajar nanti setelah ini atau di media sosialnya. Nah, iya. ini Mas, keren nih dari Mas Iyak Oye Oye. Bisa merambah jersey run lari. Kebetulan kami di Muhammadiyah ada komunitas runner Muhammadiyah, Mas. Besok hari Minggu itu ulang tahun di kita pusatkan nanti di UAD kampus satu satu ya, coach ya, coach Danang. 1B. Ya, kalau nonton PSIM nanti bisa dari situ, VIP malahan karena di samping lapangan Mandala Krida, stadion. Keren, Keren kampusnya. keren. Ya kalau Gimana Mas kalau running? kalau fun fact-nya justru saya dulu di league banyakan jersey running yang saya kerjain. Oke, oke. Karena karena league kan konsennya emang ke jersey running ketika saya kerja di sana gitu Mas Fajar. Nah, sekarang sekarang di Mills karena saya punya tim gitu ibaratnya. Sekarang paling saya ngerjain running tuh ada kalau memang lagi full banget tim apa teman yang biasa ngerjain running itu. Tapi teorinya untuk jersey running saya juga dulu ngerjain kok kayak gitu. Yuk, monggo teman-teman silahkan yang mau mengajukan Ya pertanyaan sekarang boleh. sekarang running lagi hype banget ya. Saya Iya, Mas. saya malah lagi vakum waktu waktu itu lari itu bisa bikin turun banyak Mas 12 kilo saya turun karena lari itu. Ini Mas dari Mas Narendra. Kesukaran desain running apa? Sukaran desain running gimana? Lebih rasanya rasanya lebih kompleks membuat desain running karena itu tuh untuk jangka waktu yang apa ya, yang konsisten gitu loh. Kita harus bikin jersey yang nyaman, terus fitting di badannya juga bagus, terus pemilihan materialnya juga nggak sama gitu dengan jersey sepak bola. Dia gramasinya harus lebih ringan lagi. Oke. Oh, yang Mas Lek Oyo ini Mas Aprida dari UAD, kebetulan pengurus LPU juga. Yang membawai acara ini sebenarnya. Mas Aprida. Tadi izin telat karena masih di jalan. Harusnya sambutan tadi Mas Aprida. Oke. Ini pertanyaan yang little little berat berat ini. Jersey timnas yang baru gimana Mas? Kalau sekarang saya ditanya ini saya udah nggak no comment lagi kayak yang sebelumnya. Kalau Eh, sekarang saya bisa bilang timnas yang baru bagus banget itu masif upgrade lah. eh. Kalau yang lalu saya ditanya saya no comment. Kalau yang sekarang kalau yang sekarang karena emang bagus saya kasih jempol itu masif upgrade lah keren banget dah. Oke. Nah, ini wah, ini merambah keluarga lain dari Mas Yunahar Okta. Kalau jersey badminton, tenis meja itu beda atau sama dengan jersey bola? Kalau masing-masing
apa masing-masing olahraga tuh terlihat sama tapi biasanya ada, kalau nggak speknya biasanya ada ini Mas, regulasi yang ngatur gitu. Jadi nggak sama persis 100%. Mungkin looks-nya sama tapi pasti ada something yang kecil-kecil itu berbeda sama jersey sepak bola. Itu sih. Kayak misalkan tes desainnya kalau badminton kan lebih apa ya? Lebih ngepop gitu loh grafis-grafisnya kalau kita lihat dari dulu gitu yang sering Indonesia pakai sama Yonex atau dengan Lining gitu. Oke, dari Mas Dandi lagi tips konsisten branding Mas, branding Posting, jersey. posting, posting aja karyanya. Terserah apa kata orang. Udah itu media sosial pokoknya jadikan apa ya? Jadikan semi portofolio lah gitu. Tapi saran saya sih untuk teman-teman yang mungkin mau apply jadi apparel designer, tetap bikin portofolionya sendiri gitu. Kalau nanti memang dibutuhkan ketika akan apply, cuma jadikan medsosnya juga tempat branding kalau kalian tuh ngerjakan hal tersebut gitu. Tapi ini paling penting, tapi ketika apply di email, jangan portofolionya link ke Instagram, jangan ya. Hmm. Itu sekarang banyak banget Mas Fajar yang kayak gitu, nggak ngasih portofolio tapi link portofolionya cuma ke Instagram doang. Kan kita gimana gitu ya. Iya, iya. Ini Mas, dari Mas Chandra ini technically tapi sangat menarik. Hmm. Material yang digunakan jersey running itu apa sih Mas? Sebenarnya kalau material untuk olahraga sebagian besar itu namanya sama polyester. Cuma mungkin di vendornya penamaan bahannya itu yang beda-beda Mas. Intinya sih sama-sama polyester. Oke, oke. Cuma Yuk mungkin dari kalau kalau running ada elastannya sekian persen gitu biar dia lebih lentur gitu kan. Nah itu yang bikin beda sama jersey bola tuh. Oke, Mas Acacia Tour, saya apa seni budaya olahraga pimpinan daerah pemuda-pemudi Kendal agendakan ngopi jersey. Monggo Mas, kalau Mas Fajar sedang ke Pantura silakan diundang. Karena saya ingat ya Mas Fajar Ramadan sampaikan tadi pas kuliah S1 itu, berarti saya S1 dulu di Undip di komunikasi, itu di Ah, Suara Merdeka itu sering baca komik yang dari Kendal itu loh Mas. Nah iya, iya, Kendal Kaliwungu. iya. Itu hampir setengah halaman dulu di Komik Suara ya. Merdeka. Saya baca Siapa Mas koran. namanya? Saya dari Awi kecil ya. saya baca koran. Oh, Mas Fajar itu aslinya mana tuh? Saya Cibinong. Oh, Cibinong. Oke, oke. Kok bisa kuliah sampai ITS? Gimana, Mas, ceritanya, Mas? Dan ngambil jurusan apa? Ini kan penting sampai desainer. Jadi di saya tuh boleh kuliah desain sama orang tua saya syaratnya harus negeri. Oke. Terus saya nggak keterima di FSRD ITB Mas Fajar. Akhirnya saya dulu sempat 1 tahun dulu di UPN Jogja tuh di Ring Road ambil teknik geofisika. Tapi ternyata nggak cocok kan. Ya udah akhirnya balik lagi ke desain lagi. Tapi ternyata tembusnya ke ITS desain produk gitu. Akhirnya boleh kuliah desain karena dapat negeri di Surabaya gitu. Mata Jurusan kuliahnya apa? Ah, sorry. Jurusannya jurusannya apa, desain Mas? produk. Jurusannya desain produk. Fakultasnya desain produk industri. Ya jurusannya desain produk. Itu bedanya sama di kafe apa, Mas? Kalau DKV kan fokus ke visual, ya kan? Hmm. Visual. Kalau desain produk saya lebih dulu dari pas kuliah tuh kita udah diajarin ini bikin barang jadi 3D kayak gitu. Kayak kalau dari Oke. dulu pas kuliah dari pertama studio 1 tuh bikin apa ya, bikin kreasi tas atau apa saya lupa. Terus studio 2 saya bikin sepeda buat anak playground dan TK yang melatih motorik kayak gitu-gitu sampai studio 3 furnitur, studio 4 otomotif kayak gitu Mas. Jadi nanti pas mulai ngambil tugas akhirnya ada peminatannya sendiri-sendiri. Oke, menarik nih, Mas. Kebetulan saya tuh sama universitas kami diminta untuk inisiasi prodi DKV. Nanti saya banyak tanya-tanya ke panjenengan. Gitu. Nanti Kalau DKV banyak peminatannya yang banyak yang lebih ahli perjersian. Mas kalau DKV. Tapi bener sih kayak menurut teman-teman yang sekarang kan seumuran saya udah pada mulai jadi dosen nih teman-teman Ya, saya Mas. Nah menurut mereka tuh sekarang eh, apa ya, udah ada peminatan dari SMA SMA itu sekarang tuh ada yang mereka emang cita-citanya mau jadi apparel designer tuh udah ada sekarang kayak gitu. wih, keren, keren. Oh my, sudah well educated. Ini Heeh, Mas kembali sekarang ke menu chat nih dari Mas Narendra. Kalau event lari, contoh kan
ada jersey larinya. Apakah di selanjutnya itu mengupdate dari event sebelumnya? Kalau Oh, misalnya lari kemudian ke depan ada event lagi dari satu komunitas mungkin misalnya. enggak kalau Baiknya kalau gimana? misalkan kayak apa ya? Biasanya tuh kalau lari gitu desainnya tiap event baru terus sih, Mas. Hmm, Sama tergantung biasanya tergantung sponsornya. oke Jadi oke. kalau misalkan Bank A warnanya merah, nah nanti jersey runningnya biasanya dominan di warna tersebut gitu. Nanti kalau ada event sponsornya Bank B yang warnanya biru, ntar warnanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Oke. Yang sekarang-sekarang kejadian sih kayak gitu. Wah, ini dari Mas Fajar Yuda Mas Yuda dari LPO, dari runnermu juga Wih, dari UAD. Cocok sekalian buat jersey kolaborasi. kolaborasi. Siap. Nanti Yo, kan Ramadan Mas Fajar Yuda, Mas Fajar Ramadan ke Jogja. Nanti kita akan ngopi. Termasuk tadi kalau butuh workshop tempat nanti bisa kita bantuin untuk iya, tempatnya. Mas. Kalau kalau workshop, kalau emang Mas Fajar bisa bantu, kita gas lah. Pengen saya ke Jogja ketemu teman-teman aparel Jogja tuh banyak banget. Nah, Oke. dari situ sebenarnya bisa ngebuka peluang untuk saling kenal nih industrinya. Nah, bisa kerjasama juga tuh antara tadi customer, terus brand owner, kayak gitu-gitu bisa kebuka banyak peluangnya Mas Fajar. Oke. Nah, ini Mas, Nah, martial iya. art ini ya. Bisa dapat desain yang khas. Misalnya kalau di Muhammadiyah kan ada tapak suci. Kebetulan kemarin habis dari Kejurnas di Solo itu yang ngadain UMS pesertanya 1.120-an lah. Mas Fajar untuk ide pattern khusus martial art. Itu sih harus, kalau saya yang baru-baru gini saya pasti riset dulu nih, riset mendalam ini. Kalau kemarin tuh Mills nge-sponsorin apa sih kayak event tinju gitu kalau nggak salah. Tapi desainnya dari si punya event gitu. Jadi kita cuma revisi-revisi minor doang gitu Mas Fajar. Kalau ditanya martial art gini, saya langsung kebayangnya kayak tato-tato Selandia Baru gitu nggak sih yang tribe tribe Oh, tribal tribal gitu. Paling itu sih kebayangnya. oke. Oh ya, tadi kayaknya saya lihat ada teman-teman dari tim medsosnya PP Muhammadiyah, pimpinan pusat. Jadi kalau teman-teman sering lihat di IG maupun di Twitter, itu sering kan kayak hari ini ya, harinya di posting itu kan ada badutnya ada tulis, sorry ya penggemar MU termasuk saya. Ada gambarnya MU gitu. Kan menarik engagement itu. Ini ada beberapa teman Mbak Alnin dan sebagainya yang join di sini juga. Monggo silakan teman-teman dari tim media PP kalau mau tanya juga boleh. Eh, Langkah pertama kalau buat produk jersey, Langkah pertama buat kita yang mau bikin produk jersey gimana ya Mas, mohon bantuannya. Maksudnya mau bikin brand apa mau pesan jersey nih? Kalau mau bikin produk jersey gimana ya Mas? Paling gampang sih kalau mau bikin produk kerja sama-sama brand yang udah established aja Mas. Kalau misalkan kayak gitu kan banyak nih brand-brand teman-teman UMKM yang bisa bikin selusin, dua lusin kayak gitu. Tapi tetap keren kualitasnya. Nggak dengan oh, MOQ yang banyak-banyak gitu. Usul usul adakan pelatihan untuk komunitas ya. Bikin oke workshop siap gitu Mas. Mas. Boleh boleh nanti kalau Mas Fajar di pas ke Jogja Bikin bisa kita buatin forumnya. bikin workshop offline aja Mas. Saya pengen tuh. Ya mungkin Oh kalau boleh. emang bikin di set apa namanya di set memang khusus untuk acara tersebut saya juga nggak apa-apa datang Sabtu Minggu lah saya bisa itu weekend weekend itu bisa saya. Oke Mas, bisa kita agendakan. Mm. Nah, Next. maklum Mas Fajar masih karyawan Senin Jumat ke kantor kalau Wah, sama keluarga dong Mas ke Jogja, healing healing. ya, Kereta kan iya banyak itu sekarang. makanya saya kemarin pas kasih tahu saya diajak Jogokarian ya istri sama anak saya juga langsung bilang masa kita nggak diajak bah. Ah, Jadinya komplit. Monggo teman-teman kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Terima kasih Sila, juga sila. untuk teman-teman nih Mas Fajar ternyata banyak banget yang ikutan ya. Iya. Iya lumayan loh. Oh ini menarik ini dari Mas Narendra. Apakah jersey itu didaftarkan pada Haki? Iya kalau Iya, kalau pasti Mas betul. levelnya kayak udah nasional gitu better didaftarkan Haki sih. Kayak kemarin Mills juga gitu kok untuk jersey timnasnya. Dari Mas Agung, ini maksudnya timnas Indonesia atau timnas around the world?
3 desain jersey timnas terbaik menurut Mas Fajar. Timnas Atau Indonesia dua-duanya? Indonesia, home Indonesia ya? home 2010 tuh Mas Agung curang, dia lagi pakai dia tuh yang away-nya. Tapi kalau saya paling sukanya yang home sih, kalau timnas 2010 itu best of the bestnya jersey timnas sepanjang masa lah menurut saya kalau timnas. Oke. Paling yang tapi Dari yang memorable itu dong Mas Agung. Sisanya saya udah nggak terlalu inilah, udah the bestnya. Itu sama mungkin home 2007 juga keren karena itu dipakai di Piala Asia home 2007. Waktu itu oh, yang kita jadi host bareng Thailand, Vietnam, satu lagi lupa saya. Indonesia, Thailand, Vietnam, satu lagi. Pokoknya itulah. oke, dari Mbak Alnin menanti kolaborasi jersey Muhammadiyah sama Mas Fajar Salem. Amin, amin. Kita dukung, kita dukung. Aku kasih jempol nih Mbak. Set, jadi tiga. Jadi Mas Fajar dan teman-teman kalau suka lihat yang di medsosnya Muhammadiyah kartu ucapan kayak hari Ah, ini yang ada ubur-ubur ikan lele terus ada badut MU ya itu Mbak Alnin dan teman-teman dan tim. yoi Gitu. keren. Beyond 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 banget gitu loh. Tidak tidak kaku, tidak kaku. Bener, bener Mas. Berkemajuan. Itu sama Wah, sama kayak kemarin apa saya kerja sama dengan Jogo Karyan. Itu beyond juga itu, sumpah. Itu akhirnya Mas Fajar kalau percaya ada yang pada mulai bikin juga kayaknya sih dengan masjid-masjid di berbagai kota oh sesuai ya, tempat wah keren. brandnya tersebut ada gitu. Jadi ya paling itu dulu kerjasama lokalan dulu lah itu udah mantep. Oke. Yuk Jogja. teman-teman silakan. Atau Mas Fajar mau nambahin sebagai sebelum kita tutup karena kita masih punya 5 menit lagi. Tidak Apa ya terlalu malam. kalau ya paling kalau kalau pesan saya buat teman-teman yang ada di industri aparel ini ya tetap tekun gitu kejar mimpinya gitu. Karena saya pun dulu ya gitu tekun aja sampai ada ajakan dari Mills buat nggarap timnas. Terus apa ya kita 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 berjuang bareng gitu biar di industri ini tuh apparel designer lebih dihargai, lebih dapat respect gitu. Saya berharapnya dengan apa yang kita perjuangkan bareng, kita sebagai apparel designer bisa hidup lebih nyaman lah dengan apa yang kita hasilkan dari desain-desain aparel kita kayak gitu Mas Fajar. Paling ses, bukan sesederhana itu ya, tapi emang emang itu sekarang yang lagi diperjuangkan gitu. Sama satu lagi lah, campaign satu lagi, beli jersey original udah itu aja. Karena kan balik lagi jersey original tuh ternyata nggak nggak melulu mahal karena banyak yang terjangkau gitu sekarang. Bahkan jersey dari brand-brand Jogja itu keren-keren tuh kayak saya kemarin eh, apa yang kemarin saya pakai tuh. Oh yang dibikin Almer tuh bagus kemarin. Bantul Persiba Bantul tuh keren. Juga kan Jogja juga kan. Oke. Ini ada dari Mas Chandra minta saran nih. Eh Kebetulan saya juga punya brand namanya Nir sih, Nir Apparel. Better Mas, kalau emang emang itu untuk kedepannya yakin langsung daftarin aja. Bener dan daripada hal-hal tidak mengenakan kejadian gitu. Oke, wah terima kasih Mas Afif. Jadi kayak kemarin di Jogja itu Mas ada apa Kota Gede Cup. Kebetulan Mas Afif ini Ya, salah satu ofisial pertandingan. wih Itu keren. Itu saya keren. ngikutin dari Instagramnya Tara dan teman-teman itu Kota Tara, Gede. iya, iya Mas Tara. Yoi. Dia tahu nih ikutan apa enggak sini nih. Iya, Mak. Mana Mas Tara Tadi ada nggak? tadi udah saya share pokoknya. Di Jogja tuh, wah kawah Chandra di muka mas, banyak desainer-desainer hebat di Jogja tuh. Wah, minta doanya untuk Acacia Store. Wah, siap. Di Jogja banyak adik-adik keren kayak Tara saya kenal terus siapa lagi? Huda juga kalau yang pada tahu Dius Design itu juga keren. Dia udah nggarap sama brand luar juga sama apa sih namanya yang lambangnya T gitu saya lupa. Pokoknya keren-keren deh. Oke, teman-teman, moga silakan. Kita masih punya waktu 4 menit biar tidak terlalu malam. Oh, Tuh. ini deh.
dari Mas Fakru dari kaos Mustur. Kita juga Jogja Mas, tapi baru mencoba akan mediasi. Wah, selamat Mas, Derek Binga. Support, Keren. support. Ya, saya lebih respect kayak gitu sih berkreasi sendiri daripada ngawein desain yang udah ada itu. Lebih keren lah. Oke, monggo teman-teman, silahkan. Masih ada waktu sampai 71 20. keren ya. Wah, lumayan nih sampai 71 yang ikut. Bisa minta Pak, nomornya Mas. Aman Mas, nanti gimana ya mintanya? DM IG apa ya? DM IG aja. Kemarin saya nge-DM Mas Fajar itu lewat Twitter atau IG Mas ya. Langsung fast Ya, respon kok. pokoknya kalau IG atau X insya Allah lah. Karena memang di dua itu aja sih. Kalau di Twitter kan tempat nyerocos, kalau di IG tempat portofolio. Oke. Ini Mas Faru kasih nomor. Oh iya, Mas Fajar ini nyampaikan Mas Faru yang desain logo Runner Muhammadiyah. Wah, ternyata circle Keren. kita tuh mepet-mepet. Yoi. Circle-circle orang kreatif sih. Mas, logo fantasi timnasnya ada di Shopee nggak? Itu direct aja ke WA kalau mau beli yang Garuda yang saya bikin tuh ada bentuknya bulat sama bentuk perisai ini nih. Kebetulan saya lagi ada deket nih. Nih, tuh nih. Saya sengaja bikin buat teman-teman yang mau berkreasi bikin fantasi jersey timnas biar nggak ada kasus dengan logo Garuda yang dipakai timnas nih. Saya berkreasi bikin yang lebih fun lah gitu Garudanya. Wih, keren. Karena fun juga font Indonesianya jadi kayak komikal-komikal gitu. Kita nggak serius-serius amat. Oke, teman-teman, kayaknya cukup ya. Kita sebenarnya berakhirnya 21 lebih 15, tapi ini sebagai penutup karena kita masih ada sesi foto-foto bareng gitu. Semoga ini menjadi awal silaturahmi kita dengan Mas Fajar Ramadan. Nah, Mas Fajar kalau misalnya ke Jogja silakan berkabar-kabar. Kalau butuh tempat diskusi kami dari LPO PP Muhammadiyah pasti siap untuk support tempat setidaknya konsumsi gitu bisa kita bantu nanti di gedung PP Muhammadiyah atau di kampus bisa juga ada teman-teman UMY, UAD, Unisa yang bisa mensupport kita semua. Ada Mas Fajar Yuda yang kalau urusan apa izin-izin nanti di UAD mah gampang Luar gitu ya biasa. Mas Fajar Yuda ya. Luar biasa sih bener Butuh Mas. ruangan gitu. Diskusi. Respect lah, respect. Kalau kayak gini Mas saya pede jadi beneran ini bikin workshop di Jogja nih. Kapan hari ini saya sama Mas Dimas, Dimas masih join nggak Mas Dimas? Itu ini sama Pak Afan tuh kepala museum, Esko Hmm? PSSI Asprof DI juga. Beliau nawarin di ini Museum Muhammadiyah di UAD Kampus 4. Iya Mas Dimas tuh salah satu yang aku ajak discuss juga untuk kalau memang mau bikin workshop di Jogja gitu Mas Fajar. Oke, siap. Malang, oh siap Mas Tiro, Malang nanti bisa kita Lah Jatim. kalau Kebetulan, kalau Malang sih saya setahun 2 kali minimal ke Malang Mas. Orang istri saya orang Malang. wah, monggo silakan teman-teman yang Malang dimanfaatkan. Iya, kalau Malang Mas saya pasti ke sana dan dari itu Mas Fajar dari pameran online saya yang tadi di fajarusalem.com Ya, itu udah diajak salah satu kafe di Malang buat bikin offline-nya, tapi saya belum pede lah nantilah itu. oke. Nanti pameran di Jogja bisa lah Mas kita bantuin tempat. Kalau Beres. pameran di Jogja better sama teman-teman di Jogja juga Mas Fajar itu pasti Iya, karyanya keren-keren. betul. Kolaborasi nanti kita. Oh Solo, Mas Sugierko. Mas Gu ini Wah jurnalis kalau dari Solo mah ke Praranan Jogja Blora. aja Mas. Solo Jogja kan deket. Kalau Malangnya saya di Malang Kota Mas Rirots di Kesatrian. Deket Oh, banget sama stasiun. tanggal 23. Wah, lapangan C. Wah, Ini Mas langsung main, ajakan dari Mas Agung nih. langsung main bola aja nih Mas Agung. Muhammadiyah Sandilik kayaknya itu. Iya, langsung main Mas, bola aja nih. eh, oke. Sebelum Wah, berakhir, sebelum berakhir ya dong desain jersinya desain jersey yang mana nih? Kalau yang banyak tadi langsung ke fajarusalem.com aja itu desainnya saya taruh di sana semua. di saya share lagi ya untuk sebagai penutup. Nah, ini Heeh. silakan rekan-rekan bisa Nah itu di betul. banyak banget nih. Itu insya Allah di situ major projectnya saya bersama Mills dan sebelum Mills udah saya taruh di situ tuh. Tuh.
Bisa Mas Fajar Jun bantu aja scroll sampai paling bawah. Cuma makin Oke, ke siap bawah Mas. narasinya belum saya lengkapin. Oke, agak cepat ya, mohon maaf ya. Ini Iya, Wah, Bayangkara yang naik lagi nih kayaknya. Iya Mas, balik lagi Liga 1 dia. Nah, harusnya kolaborasi dengan teman-teman Jogja Mas buat PSIM naik Liga 1. Saya lagi bikin ini, mau bikin fantasinya udah ada desainnya. Ntar saya share deh. Wis. Oke, oke. Siap memfollow di medsos. Itu udah saya kumpulin tuh 10 tahun berkarya. Insya Allah semoga outputnya doain ya teman-teman setelah online harusnya nanti ada offline sama jadi booklet gitu. Jadi yang booklet nanti bisa saya jual buat apa namanya koleksi fisik gitu lah Mas Fajar kan. Saya juga suka baca buku nih, saya juga koleksi komik dan gitu-gitu. Jadi kalau saya bisa punya karya fisik berupa buku kayaknya juga surreal juga gitu. Wah itu luar biasa sih. Oke, Mas. Sebagai penutup kasih closing statement dong, Mas. Yang agak panjang itu 1-2 paragraf buat Waduh, teman-teman semua. mana ya? Jangan 1 kalimat. Slogan nanti. Apa ya? Ya, sebagai penutup adalah kita yang ada maksudnya kita yang join di sini kan seharusnya ini ya jersey entusias gitu ya Mas ya. Baiknya udah mulai lebih respect ke jersey original gitu. Kita bantu industrinya di Indonesia supaya semakin baik lagi nih industri peraparelan baik dari kita sebagai konsumen yang udah mulai jersey original, kita juga support brand yang udah bikin jersey original. Kalau brandnya bagus, konsumennya bagus, juga kan pasti industri sepak bolanya lebih luas akan lebih bagus lagi gitu, Mas. Klub-klub juga bakal terbantu juga dari desain yang bagus, penjualan yang oke. Gitu aja, Mas Fajar. Saya juga Oh, bingung lah itu. oke, terima kasih. Kalau Mas Fajar Ramadan lebih bingung suruh ngomong, tapi kalau suruh desain pasti tidak bingung. Nah, kayak gitulah. Kalau suruh presentasi desain, insya Allah lah bisa lah kalau itu mah buat meyakinkan stakeholder bisa lah itu. Oke, teman-teman, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum berpisah, Alhamdulillahirobbilalamin. mari kita foto bareng sebagai memorabilia kita bersama. Jadi nanti kalau ketemu Mas Fajar kan enak gitu. Good. Mas Falah sama Mas Ahyar silahkan di foto ya di. Oke, sama. Wis, rame Mas, rame Wah, banget. rame nih, wah. Oh tuh ada jersey PSG Pati coy, keren. Woi, Ada jersey PSG Pati. yuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, satu, ada 3 slide. Slide kedua ini 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua untuk kedatangannya. Silahkan bisa stalking Mas Fajar Ramadan di media sosialnya, Fajar Yerusalem, baik Ya, di IG maupun Twitter. Bisa juga mampir-mampir. lihat di websitenya tadi, fajaryerusalem.com gitu. Semoga bisa berkolaborasi dalam eh, kolaborasi-kolaborasi yang ke depan. Begitu, terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Mas Aprida dan teman-teman dari divisi yang telah mempercayakan untuk mengelola ngaji olahraga hari ini. Terima kasih Mas Fajar untuk kesempatannya juga untuk saya. Hmm. Siap Mas. Terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa lagi. Gak Bye. nyambung. Lelenya bingung. Terima kasih ya Mas. Siap-siap. Saya izin live. Sehat-sehat semua. Sama-sama. Sehat-sehat semua. Baru Ali.